Gimana kalau nyatanya ya, ngiklan aja, bahkan sampai kamu ngeden bakar-bakar duitnya, itu nggak cukup bisa bikin profit kamu itu luber-luber. Karena nyatanya, berdasarkan insight yang aku dapatkan dari 100 klien lebih yang aku bredel dashboardnya, ternyata ngiklan itu ya, Facebook Ads itu hanya menyumbang sekian persen aja untuk profitmu yang luber-luber itu. Nah, selebihnya itu apa aja? Ya, tentu itu ada beberapa variabel. Nah, variabel-variabel itu yang akan aku bagikan secara gratis tis di video kali ini. Agar apa? Agar di tahun 2022 ini ya, bisnis online kalian menjadi lebih sustainable dan lebih cuan tentunya. Oke, siap? Bye. Halo, selamat datang di Facebook Ads Anti Dukun Series yang versi gratis. Tentunya ini nggak beneran gratis karena kalian bayar menggunakan iklan. Kabar baiknya, sekarang sudah ada Facebook Ads Anti Dukun Series yang versi premium, yang disitu ada materi-materi yang nggak akan aku share di YouTube. Karena apa? Agar dipraktekkan dan diulik maksimal oleh kalian-kalian manusia-manusia pilihan. Nah, materi-materinya itu seperti apa? Yang menurut aku penting, ini seperti framework iklan anti dukun. Jadi, nantinya campaign, adset, dan ads kamu itu nggak acak-adut supaya nanti datanya bisa jauh lebih enak untuk dibaca. Lalu selanjutnya yang nggak kalah penting adalah framework retargeting, karena di luar sana banyak sekali yang sesat ya, ngajarin retargeting nggak bener. Nah, di sini juga aku jelaskan secara detail. Terus tofu, mofu, bofu tak tambahin BOC. Nah, itu mungkin teman-teman udah pernah dengar. Cuma di sini yang versi premium itu nanti ada dibuat exclude audience yang kayak gimana, nanti coba cari tahu di e-course-nya. Lalu yang satunya itu yang sangat-sangat itu worth it adalah funnel memeras dan memaksimalkan profit. Lalu yang menurut aku ini paling bombastis yaitu adalah ad content mastery. Apa ini? Jadi teman-teman nanti akan belajar gimana caranya meracik dan ngeriset iklan ya, supaya nanti iklannya relevan. Nah, ini aku sangat jarang sekali menemukan di luar sana yang ngebahas tentang konten iklan di Facebook maupun Instagram Ads gitu. Silakan jika kalian memang butuh, klik aja langsung link di bawah ini ya, atau juga klik di link description box di bawah. Kembali ke video. Seperti judulnya, di video ini kita akan ngebahas ya. Kali ini kita nggak akan buka dashboard ya. Ini hal pembahasan di luar dashboard, tapi sangat-sangat mempengaruhi hasil dashboard kamu. Oke, langsung aja tanpa review kita akan masuk ke presentasinya. Insight ini ya, ini bukan sembarangan insight, karena ini insight yang aku dapatkan dari 100 klien lebih. Sekarang tuh ada di sekitar 105 kalau nggak salah ya, dari klien-klien aku yang aku bredel dashboardnya ya, yang tentu ini dari berbagai macam niche market gitu, dan juga berbagai macam kondisi finansial gitu. Nah, dari banyaknya mereka tentu ada yang profit dan tentu juga ada yang rugi. Namanya juga bisnis, iya toh. Nah, jadi aku dapat menyimpulkan ya dari keadaan profit sama rugi ini yang mereka menggunakan Facebook Ads sebagai media promosinya, itu dipengaruhi oleh 3 variabel ya. Tentunya ada yang variabel paling bawah ini nanti menjadi dibagi-bagi ya. Yang sebelah kiri adalah pastikan dulu ya, teknis ngiklan kamu itu sudah enggak kayak dukun ya. Maksudnya kayak dukun itu gimana? Ya, jadi kamu ngiklannya itu sudah benar sesuai dengan pakem. Santai, nanti akan aku bahas ngiklan ala dukun itu kayak gimana gitu ya. Tentu kalau udah ngikutin Facebook Anti Dukun Series pasti udah ngerti ya. Lalu selanjutnya itu adalah produk yang memang harus bagus. Bagus menurut siapa? Apakah menurut kamu? Ya bukan. Bahkan bukan menurut aku juga ya. Bagus menurut market. Makanya suka ada istilah namanya market fit produk ya. Jadi sesuai yang diharapkan oleh market. Lalu juga pengaruh selanjutnya adalah branding
marketing dan selling. Nah, ini adalah variabel yang menurut aku ya sangat jarang diperhatikan ya ketika kita itu beriklan ya, seperti pengalaman aku dengan klien-klien aku. Ngertinya mereka itu cuma sekedar ngegas ngiklan aja. Mereka tidak memperhatikan semua ini ya, sehingga kalaupun nanti hasilnya bagus, mereka nggak paham cara menduplikasinya. Nah, ini berbahaya, oke? Oke, kita akan bahas dulu dari yang pertama ya, teknis ala dukun ya. Jadi buat teman-teman ya yang baru pertama kali nonton seri ini ya, belum pernah ngikutin dari awal, mohon untuk kalian itu ngikutin dari awal. Dari awal aku juga sudah sering buka dashboard ngasih tahu kalian mana cara yang salah, mana yang cara yang benar ya. Di sini aku recap aja ya. Teknis ngiklan ala dukun itu bisa menyebabkan ya data iklan kalian menjadi invalid. Karena invalid nanti ketika kalian melakukan report baca data itu nanti menjadi sia-sia karena datanya invalid, ya kan? Jadi misal ketika testing ya itu wajib banget variabel yang kalian testing itu kalau cuma satu ya satu aja. Misal nih, contoh ada campaign ada 2 ad set gitu kan, dimana interestnya kalau beda ya berarti yang beda cuma interest 2, umurnya harus sama. Oke, ingat. Terus iklannya A sama B itu boleh, tapi linknya juga harus sama, gitu ya. Nah, itu kalau linknya sudah berbeda, ya, itu berarti sudah testingnya sudah invalid, gitu kan. Begitu juga kalau di ad set, kalau umurnya berbeda, interestnya juga berbeda, wah itu jadi nanti kamu malah ngapain ya, testingmu nggak invalid. Jadi itu harap diperhatikan ya. Terus nanti kamu juga bisa membaca data dashboard. Nah, membaca data dashboard ini yang paling penting. Kamu bisa ngerti conversion rate-nya itu berapa dan seterusnya dan seterusnya. Dan ingat juga objektifnya harus sesuai dengan goal, pixel juga sudah sesuai dengan ketentuan sama Facebook. Oke, dan ingat aku di sini nggak akan terlalu ngebahas tentang dashboardnya, kita akan ngebahas strateginya. Oke, buat teman-teman juga yang mungkin belum pernah ngikutin Facebook Anti Dukun Series dari awal, aku sertakan ya linknya di bawah. Ini beneran gratis ya, tapi bukan berarti kalian seenak udelmu ya. Kalau gratis ya silakan dimaksimalkan sendiri, jangan tanya-tanya ya. Jadi mungkin teman-teman yang nonton video ini ada yang sedang stuck ya ngiklannya, atau mungkin bisnis online-nya yang diiklankan menggunakan Facebook Ads gitu ya. Hint besarnya ya, petunjuk besarnya itu adalah yang diulik itu sebenarnya bukan dashboard kamu ya. Kamu mau ganti interest sampai kiamat pun ya hasilnya ya akan mirip-mirip ya. Jadi ya yang diulik itu bukan dashboard kamu ya. Ingat ya. Harap diingat-ingat, dicamkan di kepala kamu, ya, camkan di kepala kamu ya. Yang diulik itu bukan dashboard, ya. Yang diulik itu apa? Yang diulik itu adalah ya di balik dashboard kamu. Nah, inilah di balik dashboard kamu, ya. Jadi di balik dashboard ini ya yang akan pasti mempengaruhi ya hasil dashboard kamu. Nah, itu yang akan kita bahas. Oke, seru ya. Karena aku yakin pasti nggak banyak di luar sana yang ngebahas ini ya. Bahkan menurut kamu nggak penting. Oke ya. Nah, supaya pembahasan ini itu bisa relevan dan kalian bisa mengiyakan ya kan. Nah, no pick hoax ya kan. Jadi ini adalah salah satu DM dari klien aku yang sudah kelar konsultasi dengan aku ya beberapa waktu yang lalu. Dia ini punya brand fashion. Oke. Nah, aku bacain ya. Alhamdulillah Mas, semenjak kemarin branding diperbaiki, kemarin tiap flash sale bulanan orderan sehari bisa tembus 200 closingan. Yang biasanya Shopee 30-40 biasa tembus 150 orderan sehari, ya kan? Nah, kok bisa kayak gini kenapa? Ya karena dia punya brand yang dikerjain ya. Jadi brand di sini harap dicatat ya, bukan cuma sekedar logo ya ataupun warnanya kayak gimana, bukan. Ntar akan kita bahas lebih dalam lagi, oke? Nah, ini dia juga tentu dia juga beriklan menggunakan Facebook, Instagram Ads ya, yang dimana juga marketplace menjadi salah satu media dia berjualan ya, karena di situ juga ada trafficnya begitu. Dan di sini aku juga menginfokan ke dia, ada juga klien aku yang dia tuh spend iklannya 7 juta ya kan, tapi bisa dapat 80 juta, itu seingat aku marginnya ada di sekitar 30% ya. Dan itu juga sama juga fashion ya. Jadi branding itu juga bisa menekan ya, mempengaruhi biaya iklan. Karena apa? Ya karena brandingnya itu tadi gitu kan. Nah, dari sini kita sudah bisa memahami bahwa ternyata branding itu sebegitu pentingnya gitu kan. Nah, cuman kebanyakan dari kalian belum paham apa itu branding atau bahkan kalian sepelekan. Oke. Sekarang kita akan lanjut lagi ya. Jadi guys, hamil profit
Lucu ya bahasanya. Hamil profit itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Jadi nggak bisa cuma sekedar kalian itu bisa Facebook Ads diiklanin gitu kan dengan tampilan seadanya, iklan seadanya, website seadanya gitu kan. Terus tiba-tiba langsung bisa profit terus-terusnya. Itu nggak seperti itu ya. Kalau kayak gitu ya aku juga mau ya. Jadi hamil profit itu dipengaruhi oleh beberapa variabel ya. Tentu yang tadi ada si produknya, gitu kan. Terlepas dari itu ada si branding ya. Ada branding, terus ada juga marketing ya. Aduh, sebentar. Ya, ada si branding ya kan, ada marketing dan ada selling ya, gitu kan. Ini tak ibaratkan seperti sperma ya. Jadi mereka ini berlomba-lomba ya membuahi si ini ya proses hamil tadi gitu ya. Kalau bedanya kalau proses hamil itu nanti cuma satu yang akan berhasil, ataupun kalau yang lolos itu lebih dari satu berarti anaknya kembar kan yang gitu ya. Kalau di sini diusahakan semua ketiga ini dia saling bersinergi ya kan, masuk ke proses hamil sehingga nanti jadinya apa? Jadinya adalah cuan. Oke ya, jadinya cuan. Nah gitu ya. Jadi proses beriklan kalian itu bisa menjadi lebih bagus lagi. Tadi ya kalau dashboardnya jelek gitu kan, nggak sesuai dengan KPI, bisa menjadi bagus ketika kalian itu ngoprek ini branding, marketing sama selling. Diproses nanti bisa menjadi cuan gitu. Oke, sekarang kita bahas dulu ya, apa sih itu branding sama marketing. Tak jadiin satu aja ya supaya lebih cepat gitu. Oke, jadi yang dimaksud dengan branding itu adalah pemahaman yang aku buat aja buat kalian supaya teman-teman itu lebih enak pahami aja dengan bahasa yang lebih mudah ya. Jadi branding menurut aku adalah suatu upaya secara sadar ataupun tidak sadar ya untuk mempengaruhi persepsi market terhadap produk ataupun brand ya. Itu definisi branding dari aku ya. Makanya di sini kalau teman-teman sudah pernah lihat ya gambar ini ya, gambar yang ada silinder, kalau lihat dari sebelah sini ya, dari sini itu terlihatnya kotak, kalau terlihat dari sini itu adalah bulat ya gitu. Nah, sedangkan yang disebut kebenaran itu ada di silindernya sendiri gitu. Tetapi dengan kita itu menggunakan branding ya, kita itu bisa memaksa ya sekumpulan orang atau market itu untuk meyakini ini loh, yang benar tuh yang ini ya, yang benar tuh yang ini ya. Misal kayak ada produk gitu kan, aslinya tuh produknya tuh harganya nggak seberapa, tapi dengan kamu pintar nge-branding gitu kan, itu produknya bisa, value-nya bisa menjadi meningkat, harganya bisa lebih mahal. Karena apa? Itu tadi ya, kamu mempengaruhi persepsi market ya, bahwa yang benar tuh yang ini ya. Masih ingat ya di video kemarin ya, beberapa waktu yang lalu, belum lama ya, tahun 2021 kemarin bulan Desember, aku bikin video tentang seorang mastah abal-abal ya, yang dia brandingnya naik mobil mewah gitu kan, punya bisnis yang banyak katanya, ternyata dia kerjaannya ngibul. Nah, kenapa dia bisa berhasil ngibul? Karena branding ini ya. Jadi harap hati-hati ya, branding bisa digunakan untuk hal yang baik dan hal yang buruk. Terus marketing itu apa? Marketing adalah upaya komunikasi brand ataupun produk ke suatu target market sesuai dengan pakem si branding. Ya, jadi misal tadi kalian sudah menentukan bahwa yang benar tuh yang ini, ya kan, yang bunder ini, yang lingkaran, gitu kan. Terus nanti proses marketingmu itu adalah kamu menekankan terus yang ini, gitu loh. Ya, jadi menurut aku proses branding dan marketing itu harus saling sinambung, gitu. Mas, maksudnya gimana ini nyambungnya ke iklan gimana? Oke, akan kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Jadi ya guys, sebenarnya itu sebelum kalian iklan, ada langkah yang bisa kalian lakukan ya, jauh-jauh hari sebelum iklan ya. Langkah yang pertama adalah kalian harus mencari market yang cuan dulu ya. Percuma kalian itu ngiklan gitu kan, tapi produknya ternyata nggak oke. Jadi kebalik ya, seharusnya kalian itu mencari dulu ya marketnya yang itu memang sudah terbukti mereka mempunyai daya beli gitu kan. Nyarinya di mana? Kalian bisa banget nyarinya itu misal lewat YouTube ya, sosmed, carilah orang-orang yang suka ngumpul di suatu page mungkin ya, suatu topik. Nah, itu kalian cari gitu ya. Kalau aku lebih sukanya tuh nyarinya di YouTube ya, karena di YouTube itu ruang interaksinya lebih lama karena videonya panjang gitu kan. Dan di kolom komentar tuh sukanya orang-orang tuh mencurahkan gitu, kalau nyambung dengan pribadi mereka gitu.
Ya, kalian cari dulu ya market yang cuan ya, langkah yang pertama. Lalu ya, langkah yang kedua itu ya, kalian itu mencarikan produk untuk si market tersebut gitu ya. Produknya bisa benar-benar yang masih raw ya, yang masih mentah, itu it's okay. Nah, nanti ya setelah dari sini ya, setelah dari tahap kedua ini ya, tahap ketiga itu kalian setelah kalian tadi menemukan produk untuk si market tersebut ya, kalian tuh tugasnya selanjutnya adalah mengemas ya produk tadi ya dengan brand sesuai dengan target market. Ya, kalau target marketnya suka yang nongkrong di coffee shop gitu ya, terus kalian bikinnya fashion ya, fashionmu harus disesuaikan dengan tampilannya mereka yang suka nongkrong di coffee shop ya. Buat teman-teman yang belum pernah nongkrong di coffee shop atau mungkin jarang, ya cobalah kalian nongkrong. Oh, mereka tuh stylenya kayak gini. Nah, nanti kalau kalian bikin fashion ya, produknya sesuaikan dengan mereka. Atau mungkin kalian menemukan suatu produk yang itu menjadi solusi dari suatu market, lalu tampilkan. Contohnya kalau yang selain fashion kayak gini ya. Contoh ya, di AliExpress ini ya ada peralatan makan yang ini bisa dilipat-lipat gitu ya. Ini harganya 160.000 ya. Benar, ini benar nggak sih? 160.000 ya, katanya emang harganya 160.000 dicoret gitu, tapi kemana aku nyoba ini harganya 200.000 ya. Oke, jadi harganya 160.000, kualitasnya seperti ini ya. Sedangkan di website luar itu di US tuh ada orang berjualan yang dikasih brand namanya Outlery ya. Cuman sepengetahuan aku, Outlery ini itu adalah dulunya dia itu suatu ini ya, ikut di Kickstarter. Kalau teman-teman belum tahu, Kickstarter itu suatu website yang itu kalian bisa menggalang dana ya, sehingga ini dia ikut Kickstarter, lalu terwujudlah peralatan makan yang simple seperti ini dan terbuat dari stainless steel kan, seperti itu ya, karena biasanya plastik itu. Nah, kemungkinan si AliExpress ini dia ngeduplikat gitu kan, dibikin yang lebih murah misalnya seperti itu. Nah, dari sini berarti kita bisa mengambil kesimpulannya, ternyata HPP-nya ya itu sangat-sangat murah banget ya. Ini kan dijual yang paling mahal, yang full set ada di harga hampir 800.000, sedangkan di AliExpress cuman 160.000 ya. Dan tentu kalau belinya itu lebih banyak pasti lebih murah gitu ya. Nah, yang aku maksud tadi ya, mengemas produk ya dan brand sesuai dengan target market itu gini ya. Katakanlah tadi kamu sudah menemukan market yang cuan ya kan. Kalau di si Cutlery ini adalah orang-orang yang apa? Yang care dengan ini ya, dengan bumi. Mereka nggak mau mengkotori bumi dengan plastik gitu kan. Mereka kepingin menyayangi hewan-hewan yang ada di laut karena supaya plastik nggak dibuang di laut gitu kan. Ya, makanya di situ orang-orang yang apa mau hidup lebih green itu ya, mereka membutuhkan suatu solusi gitu kan. Kalau bisa nih kita itu nggak perlu menggunakan peralatan-peralatan plastik. Nah, maka muncullah ya alat makan yang terbuat dari metal ini gitu ya. Walaupun memang metal juga bisa mengotori bumi ya, tapi setidaknya itu bukan plastik ya. Makanya dia brandingnya itu ya ditujukan kepada mereka. Coba kita lihat ke home-nya ya. Ya, kalau kita lihat di home-nya ya, makanya di sini ada tulisan it all started with a thought to replace single-use cutlery gitu, and ended up stopping 200,000 pieces from being used every single day ya. Jadi intinya kalau kamu beli si Outlery ini ya, peralatan makan ini, kamu itu kayak juga membantu keberlangsungan hewan-hewan di bumi gitu ya. Nah, bisa dilihat kan brandingnya dia seperti ini ya. Nah, ini kan ada kura-kura dan kayak gini ya. Kalau coba kita lihat di Instagramnya juga ya guys ya. Ya, Instagramnya juga kalian lihat ya. Ini dia angle-nya adalah sayang bumi gitulah. Oh, makanya juga sayur-sayuran seperti ini ya kan. Jadi kalau tadi dilihat di sini harganya kan hampir 800.000 ya. Sedangkan di sini cuma di harga 160.000, itu kan jauh banget ya. Marginnya berarti kan cukup tebel gitu. Nah, kenapa marginnya bisa tebel? Karena tampilannya ya. Orang kalau cuman beli di sini ya cuma sekedar oh ini adalah alat makanan yang bisa dilipat dan ya oke lah looknya. Tapi ketika orang beli di sini ya ada unsur emosinya. Unsur emosinya itu apa?
aku kalau beli ini, aku juga ikut menyelamatkan bumi. Aku ikut menyelamatkan kehidupan kura-kura. Nah, seperti itu ya. Itu emosi yang dimainkan. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh si branding. Makanya kalau kalian iklan ya, foto produknya ngasal, video produknya burik, landing page yang warna-warni, waduh itu udah kedebak ya. Siapa yang bakal beli ya ke kalian gitu ya. Bukan berarti salah ya, cuma itu tadi kalian akan mendapatkan sesuai yang kalian tampilkan. Nah, lalu kita akan lihat ya di step selanjutnya setelah tadi kalian sudah menemukan angle brand ya yang sesuai dengan target market. Selanjutnya kalian itu ya seperti biasa ya, kalian lakukanlah kegiatan marketing. Marketing ini bisa ya melalui YouTube ya, kalian bikin konten, Instagram juga kalian bikin konten, dan juga ketika nanti ngiklan ya, message-nya, pesannya itu disesuaikan dengan pesannya ini. Kalau kalian beli ke pelatihan makan ini, kalian bisa menyelamatkan bumi. Yes, simpelnya jadi kalian itu mengkomunikasikan pesan dari si brand tersebut. Selling itu apa? Selanjutnya ini ya, selling itu ya kita berjualan ya. Nah, ini untuk selling ini ada pembahasan yang khusus. Oke ya. Jadi tahap selling ya, itu menurut aku ada dua variabel yang mempengaruhi ya. Yang pertama adalah harga yang menarik, lalu yang kedua adalah penawaran yang menggiurkan. Nah ya, jadi misal ya teman-teman itu berjualan suatu produk yang itu habis dipakai ya. Nah, teman-teman tuh kasih harga, kalau beli satu ya itu 140.000, misal seperti itu. Ya, terus beli dua gratis satu, misal, gitu kan. Itu harganya 280.000, ya. Itu kan sangat-sangat penawarannya kan menggiurkan banget kan. Dari yang awalnya 140.000 itu dapat satu, kalau belinya dua 280.000 itu dapatnya 3. Nah, itu kan cukup menggiurkan. Atau misal ya, kalau beli satu ya itu 150.000, kalau langganan 3 bulan atau 9 paket menjadi 780.000, hematnya keterlaluan ini. Nah, misal seperti itu. Cuman kedua ini hanya bisa digunakan untuk kalian yang memiliki bisnis ya dengan produk yang itu habis dipakai atau yang berlangganan. Nah, ini bagus banget ya, seperti ini ya. Jadi kadang ya produk itu menjadi laku itu bukan karena produknya sendiri ya, mungkin juga karena penawarnya yang gila seperti ini. Lalu yang selanjutnya itu ketika harga produknya itu dia itu lebih kecil daripada nilai barang. Maksudnya gimana? Jadi ini aku dapatkan dari klien aku ya. Jadi klien aku tuh berjualan suatu aksesoris ya, aksesoris fashion gitu ya. Tapi ya dia itu aksesoris fashion yang itu ada brandnya, tapi dia itu bisa menjual dengan harga jauh di bawah pasar ya. Cuman dia tetap bisa marginnya tebel. Nah, aku nggak tahu gimana caranya ya. Nah, dengan dia bisa mengimplementasi strategi tersebut ya, yang dia dapatkan adalah ya jadi cuan. Seingat aku pada saat itu dia ROAS-nya bisa sampai di angka 7 sampai 8 ya. Marginnya aku lupa berapa. Seingat aku itu sangat-sangat profitable. Nah, contoh seperti itu. Jadi ketika suatu barang dilihat harganya segitu tapi nilainya bombastis banget. Nah, itu juga bisa bikin ya iklan kamu juga menjadi lebih profitable gitu ya. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Semoga itu bisa menambah insight ke kalian, karena insight ini sangat mahal ya. Karena ternyata ya kalau kalian cuma ngulik dashboard ya percuma ya. Yang kalian ulik itu yaitu tadi ya, brandingnya gitu kan, marketingnya, terus nanti harganya kayak gimana, penawarannya kayak gimana, itu nanti yang perlu kalian ulik. Nah, dan buat teman-teman yang tertarik ya ngebahas seperti ini ya, karena sebenarnya kayak gini itu yang bisa mengubah ya dashboard kalian menjadi lebih cantik. Kalau banyak yang mau, aku akan ngelanjutin bikin video kali ini. Kalau enggak ya enggak akan aku buat lagi ya. Mungkin yang versi berbayar aja yang aku buat ya. Kalau banyak silakan kalian komen di bawah ya, mau ya dibikinin video-video seperti ini ya, supaya dashboardnya bisa jauh lebih cantik, lebih cakep gitu ya. Dan buat teman-teman yang kepingin dashboardnya di bredel, dan tentunya nanti nge-bredel dashboard itu nggak cuman sebatas dashboardnya aja yang dilihat, tapi kita melihat jauh lebih dalam dari itu ya, nanti termasuk strategi brandingnya, strategi marketing, atau bahkan menemukan
produk-produk yang lain yang bisa ngebantu cash flow kalian. Kayak klienku itu dia berjualan di market gardening ya, ternyata dia setelah tak gali-gali menemukan produk lain yang itu bisa cuan lebih tebal, misal seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau konsultasi silakan aja kalian daftar di link ini ya. Pas video ini aku buat masih ada slotnya ya, silakan kalau mau daftar aja dan pastikan harus memenuhi semua syarat-syarat yang sudah aku syaratkan. Oke, gitu aja untuk video kali ini, supaya nggak panjang-panjang. Sampai jumpa lagi nanti di video berikutnya. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.